Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya di dalam pembelajaran online. Kali ini saya akan membahas tentang materi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani dapat kita artikan sebagai kesanggupan atau kemampuan tubuh di dalam melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan. Derajat kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Makin tinggi derajat kebugaran jasmani seseorang, maka makin tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Selain berguna untuk meningkatkan kebugaran jasmani, latihan fisik merupakan program pokok dalam pembinaan siswa untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Manfaat latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, menjaga berat badan ideal dan mencegah obesitas. Manfaat yang berikut, mencegah penyakit jantung. Manfaat yang berikut, mencegah dan mengatasi penyakit diabetes. Meningkatkan kualitas hormon. Latihan kebugaran jasmani dapat mempengaruhi produktivitas hormon, menurunkan tekanan darah tinggi, menambah kepintaran, memberi banyak energi, menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan. Di dalam aktivitas fisik, ada beberapa komponen penyusun dari kebugaran jasmani yang perlu diketahui. Dengan memenuhi komponen tersebut, kebutuhan kebugaran jasmani bisa terpenuhi. Jadi, kebugaran jasmani bisa dibilang suatu kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang agar bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Berikut ini adalah komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang pertama, komponen kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot saat menerima beban ketika melakukan aktivitas. Kekuatan otot, baik otot lengan, otot kaki, dapat diperoleh dari latihan yang terus-menerus dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Beberapa latihan untuk meningkatkan kekuatan antara lain ada squat jump. Latihan ini dapat menambah kekuatan otot tungkai dan otot perut. Latihan yang berikut ada push up. Latihan ini dapat menambah kekuatan otot lengan. Sit up. Selain dapat mengecilkan perut, latihan ini dapat membuat otot perut menjadi makin kuat. Angkat beban. Latihan ini digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Lakukan latihan tersebut dengan frekuensi sedikit saja. Yang berikut ada latihan back up. Back up ini sama halnya seperti sit up. Back up dapat membantu meningkatkan kekuatan otot perut dan otot punggung. Komponen kebugaran jasmani yang berikut yaitu daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru atau sistem pernapasan dan peredaran darah secara efektif dan efisien. Berbeda dengan latihan kekuatan, latihan daya tahan dapat dilatih dengan beban yang tidak terlalu berat. Frekuensi juga lebih lama dan dalam durasi waktu yang panjang pula. Contoh, latihan untuk kebugaran jasmani pada komponen daya tahan bisa dengan menggunakan lari, angkat beban dengan berat yang ringan namun pengulangan dan jumlahnya diperbanyak, lari naik turun bukit atau tanjakan dan turunan. Itu salah satu bentuk contoh latihan daya tahan yang melibatkan sistem kerja, otot jantung, otot paru, dan peredaran darah. Komponen yang berikut yaitu daya otot atau muscular power. Pengertian dari daya otot adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu yang singkat. Selain itu, hal ini dapat dihubungkan dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan energi. Daya otot bisa juga disebut dengan daya ledak otot atau explosive power. Beberapa latihan yang dapat menambah daya otot antara lain vertical jump atau melompat ke atas, melompat tegak lurus. Gerakan meloncat ke atas dapat melatih daya ledak otot tungkai. Front jump atau gerakan meloncat ke depan dapat juga melatih daya ledak otot tungkai. Side jump atau gerakan meloncat ke samping, ini melatih explosive power dari otot tungkai juga. Itu contoh latihan yang harus kita buat untuk mengembangkan komponen daya otot atau explosive power, daya ledak. Komponen yang berikut ada kecepatan atau speed.
Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang singkat. Kecepatan sangat dibutuhkan di dalam olahraga lari jarak pendek dengan jarak 100 dan 200 meter. Komponen yang berikut daya lentur atau flexibility. Daya lentur adalah tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara penguluran tubuh yang baik. Jika seseorang memiliki kelenturan yang baik, orang tersebut akan dapat terhindar dari cedera. Cedera tak hanya dialami oleh seorang yang berolahraga saja, tetapi dapat terjadi pada semua orang yang melakukan aktivitas fisik secara tiba-tiba. Adapun contoh latihan atau olahraga untuk meningkatkan daya lentur antara lain yoga, senam, renang, atau yang berhubungan dengan pemanasan itu adalah latihan daya lentur. Komponen yang berikut ada kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi pada area tertentu dengan cepat. Contoh latihan kelincahan bisa dengan berlari zigzag, maju mundur, seperti itu, melompat melalui rintangan-rintangan. Komponen kebugaran jasmani yang berikut yaitu ada koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuhnya dengan baik. Salah satu contohnya yaitu memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan kemudian menangkapnya lagi dengan tangan kiri. Begitupun juga sebaliknya, itu salah satu bentuk latihan koordinasi. Biasanya koordinasi juga kita sering temukan dalam orang yang suka dance atau yang suka menari, menggabungkan beberapa gerakan di dalam setiap tahap. Komponen yang berikut ada komponen keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang mengendalikan tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Senam merupakan satu di antara cabang olahraga yang sangat mengandalkan komponen keseimbangan. Beberapa contoh yang bisa kita gunakan untuk melatih keseimbangan. Yang pertama, bisa berjalan di atas balok kayu, berdiri dengan satu kaki, atau menggunakan sikap pesawat, bahkan menggunakan sikap lilin juga adalah bagian dari latihan keseimbangan. Komponen kebugaran jasmani yang berikut yaitu ada ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerakan-gerakan bebas tubuh terhadap satu sasaran. Komponen yang berikut ada reaksi atau reaction. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Satu di antaranya latihan ini dapat meningkatkan reaksi adalah dengan menangkap bola.